Fitria Depsi Wahyuni masih remaja, 16 tahun. Namun agen PJTKI memalsukan usianya jadi 23 tahun agar dirinya bisa berangkat bekerja sebagai TKI ke Singapura. Pada 19 November 2009, Fitria mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya di Desa Serut, Kecamatan Panti di Jember dan tiba di Singapura dengan selamat. Tidak perlu menunggu lama, 2 hari kemudian pada 21 November, dia mulai bekerja sebagai ART di rumah Song Gek Wah, seorang nenek berusia 87 tahun yang tinggal seorang diri di Farleigh Avenue, Serangoon Gardens, sebuah lingkungan perumahan yang bagus dan nyaman di Singapura. Sehari-hari tugas Fitria mengurus nenek Wah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mungkin Fitria beranggapan mudah jadi ART, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Terlebih dia tidak punya pengalaman kerja. Sang majikan nenek Wah ternyata cerewet dan tidak sabaran. Sejak hari pertama bekerja, Fitria sudah terkena omelannya. Pada hari kelima bekerja, yakni 25 November, Fitria kembali kena semprot. Sebabnya dia tidak becus membersihkan alat pemanggang. Begitupun saat membersihkan kamar mandi, tak sengaja dia basahi kertas toilet yang ujung-ujungnya menyulut kemarahan nenek Wah. 5 hari sudah Fitria diomeli dan dimarahi nenek Wah. Dia benci seolah tak satu pun pekerjaannya beres. Nenek Wah bilang, "Kau bodoh, matamu besar." Pukul 8 malam Fitria masuk ke kamarnya, bersiap tidur. Tapi pikirannya terus berkecamuk. Amarah, sakit hati, dan dendamnya sudah sampai ubun-ubun. Dan untuk membalaskan semuanya, dia putuskan nenek Wah harus mati. Fitria pun mengambil bantal. Bantal ini akan kupakai untuk membekap nenek, demikian pikirnya. Tapi setelah ditimbang-timbang, dia lihat bantal itu terlalu kecil, tidak cukup dijadikan sebagai senjata pembunuh. Fitria pun mengambil sarung bantal dan mengisinya dengan spray. Kini dia puas, sarung bantal berisi spray itu akan dipakainya sebagai senjata utama. Sementara itu, nenek Wah tengah bersantai di sofa di ruang tamu. Fitria dengan sabar menunggu saat yang tepat. Jarum jam terus bergerak. Tepat pukul 10 malam, Fitria bersiap-siap. Dia ambil sarung bantal berisi spray lalu melangkah menuju ruang tamu. Di atas sofa tampak nenek Wah sudah terlelap. Sigap Fitria langsung membekap sang nenek yang seketika terbangun dan melawan. Nenek jatuh ke lantai dan berusaha berteriak, tapi Fitria segera membekap mulutnya dengan tangan. Sang nenek tidak menyerah dan terus meronta. Dia berhasil mendorong wajah ART-nya itu. Fitria mengamuk. Dia raih vas bunga di atas meja dan menghantamkannya ke kepala nenek Wah. Nenek Wah merintih kesakitan. Fitria kembali membekap mulut sang nenek dengan tangannya, lalu mencekik lehernya hingga wanita itu berhenti bernafas. Fitria bergegas mengambil spray dari dalam sarung bantal dan menyimpannya di dalam lemari. Sekarang apa yang harus dilakukannya? Fitria menyeret jasad nenek Wah ke kamar mandi dan menaruhnya di sana. Rencananya dia akan menelpon polisi dan melaporkan nenek Wah jatuh dari toilet dan meninggal. Tapi kemudian dia ragu. Polisi tentu akan curiga. Fitria memutuskan menyeret jasad nenek Wah kembali ke ruang tamu. Lalu dia bersihkan cacaran darah di lantai dengan kaosnya. Setelah itu dia buang sendal dan pakaiannya serta sarung bantal yang terkena noda darah. Dan akting penuh drama pun dimulai. Gadis itu berlari keluar rumah, berlagak panik. Ketika sebuah taksi melintas, dia segera menghentikannya dan berteriak-teriak minta tolong. Si sopir taksi sempat bingung dan tidak mengerti mendengar ceracau Fitria dengan bahasa Inggrisnya yang kacau balau. Akhirnya si sopir bisa menebak, mungkin majikan Fitria butuh pertolongan. Si sopir taksi pun segera menghubungi polisi. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3.15 dini hari 26 November. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menemukan nenek Wah telah meninggal. Fitria bilang dia tidak tahu apa-apa dan mendapatkan sang nenek sudah tidak bergerak di ruang tamu. Polisi curiga melihat ada luka-luka di wajah, leher, dan tubuh sang nenek, seolah-olah ada orang yang menyerangnya. Polisi menginterogasi Fitria panjang lebar sehingga akhirnya kebohongannya terbongkar. Tapi Fitria membantah dia tidak berniat membunuh nenek Wah. Dia hanya mempertahankan diri karena nenek Wah menyerangnya terlebih dulu.
Polisi bertanya-tanya, jika Nenek Wah menyerang Fitria terlebih dulu, mengapa tidak ada luka-luka di tubuh Fitria? Malah luka-luka justru ditemukan di sekujur tubuh sang nenek yang berusia 87 tahun itu. Yang paling mencurigakan, hasil otopsi menunjukkan tulang rusuk sang nenek patah dan penyebab kematian karena dicekik. Sang nenek dihabisi dengan cara yang brutal. Fitria pun ditetapkan sebagai tersangka. Dia terancam hukuman mati. Kabar penahanan Fitria disampaikan polisi kepada KBRI Singapura yang menyiapkan kuasa hukum untuk membelanya. Sementara itu pihak keluarga Fitria di Jember yang menerima informasi penahanan Fitria terkejut. Keluarga mendatangi Dinas Ketenagakerjaan dengan didampingi Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Jawa Timur. Keluarga mohon agar Fitria dibebaskan dari hukuman mati di Singapura. Mereka yakin Fitria tidak melakukan pembunuhan. Saat berada dalam tahanan, kejiwaan Fitria diperiksa dua psikiater, yakni Dr. Fang dan Dr. Pati. Kedua psikiater juga mewawancarai mantan ART lainnya yang pernah bekerja di rumah Nenek Wah, juga mewawancarai Joy, cucu Nenek Wah. Bagaimana hasil wawancara? Begini ceritanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan Dr. Fang, diperoleh informasi Fitria hamil dalam usia remaja dan sudah menjadi janda. Anaknya laki-laki berusia 1,5 tahun diasuh oleh ibu mantan suaminya. Kepada psikiater, Fitria mengatakan dirinya marah sebab Nenek Wah cerewet, selalu mengomeli dan memarahinya, bahkan mengatakan dirinya bodoh. Pada hari kelima bekerja, Nenek Wah menyarankan agar dia kembali saja ke Indonesia karena tidak becus bekerja. Perkataan Nenek Wah bikin Fitria tersinggung, harga dirinya terluka. Kepada Dr. Fang, Fitria juga mengatakan Nenek Wah yang menyerangnya terlebih dulu, sehingga dia balik melawan. Selama sesi wawancara, Fitria tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Ketika Dr. Fang mewawancarai Nur Aisyah, mantan ART Nenek Wah, wanita itu mengaku Nenek Wah memang cerewet dan pembersih. Kalau bicara, volume suaranya keras karena pendengarannya kurang baik. Namun Aisyah menegaskan tidak sekalipun Nenek Wah melakukan kekerasan fisik padanya. Berbeda dengan pengakuan Fitria yang mengatakan Nenek Wah pernah melakukan kekerasan fisik dengan menendang bokongnya ketika dia lupa mematikan lampu ruang tamu. Pada akhirnya dari hasil interview dengan Fitria, Dr. Fang menyimpulkan gadis itu normal, tidak mengalami gangguan jiwa, juga tidak depresi, dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan. Sementara itu, psikiater kedua Dr. Pati yang juga mewawancarai Fitria mendapatkan informasi yang kurang lebih sama. Fitria mengatakan Nenek Wah cerewet, tidak sabaran, dan ribet. Fitria merasa sudah berusaha mengerjakan semua yang diperintahkan, namun Nenek Wah tidak pernah puas. Dari hasil wawancara, Dr. Fang menyimpulkan, selama tinggal di kampung di Indonesia, kehidupan Fitria berjalan santai dan lambat. Begitu tiba di Singapura, dirinya dituntut majikannya untuk bekerja cepat dan tepat yang bikin dirinya frustrasi. Usia Fitria sangat muda, sikapnya tidak dewasa, tidak memiliki kontrol diri yang baik, mudah frustrasi, dan memiliki kemampuan buruk dalam memecahkan masalah. Saat dites, IQ Fitria rendah, hanya 63, yang termasuk dalam kategori mild mental disability atau mengalami disabilitas mental ringan. IQ rendah bisa mengakibatkan keterbatasan dalam mengatasi masalah, sehingga membuat seorang mudah frustrasi dan berpikir pendek dalam menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan Fitria. Dr. Pati juga mewawancarai Joy, cucu Nenek Wah. Joy bilang sejak 2003 sang nenek sudah 7 kali berganti ART karena masalah komunikasi dan standar kebersihan yang diterapkan Nenek Wah. Menurut Joy, seorang mantan ART bernama Dede pernah mencoba mencekik Nenek Wah. Dede kemudian dirawat di rumah sakit jiwa dan didiagnosa menderita psikosis akut, yakni kondisi yang menyebabkan penderita sulit membedakan kenyataan dan imajinasi. Namun Joy menjelaskan ada juga ART yang cocok dengan Nenek Wah, yakni Siti, yang pernah bekerja hingga 3 tahun tanpa masalah apapun. Ketika Dr. Pati mewawancarai Aisyah, mantan ART Nenek Wah, wanita itu mengatakan sang nenek kerap menghinanya.
Selain sebutan kebun binatang, Nenek Wah juga kerap berkata, "Kau hitam, miskin, kayak orang Bangladesh." Aisyah mengaku Nenek Wah pernah menyapukan penyikat toilet ke wajahnya. Pada akhirnya dari keseluruhan hasil wawancara, sama dengan Dr. Fang, Dr. Pati juga menyimpulkan Fitria tidak mengalami gangguan jiwa dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Ketika persidangan digelar, Fitria melalui kuasa hukumnya akhirnya mengakui dirinya bersalah. Sang kuasa hukum membela Fitria dan minta keringanan hukuman sebab Fitria menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah. Kuasa hukum juga mengatakan Fitria masih muda, 16 tahun, dan selama ini tinggal di desa. Ketika pindah ke negara baru, dia stres, terlebih ditambah majikannya selalu memarahi dan menghinanya. Selain itu, IQ-nya juga rendah sehingga tidak kuat menanggung stres di tempat kerja. Di persidangan juga dibeberkan sebenarnya Fitria punya orang sebagai tempat mengadu, namun sayangnya dia tidak melakukannya. Orang itu adalah Joy, cucu Nenek Wah. Joy yang merekrut Fitria untuk bekerja di rumah neneknya. Menurut Joy, pada 22 November, sehari setelah bekerja di rumah Nenek Wah, Fitria sudah minta berhenti. Joy lalu menghubungi agen. Saat itu agen minta agar Joy membuat jadwal pekerjaan agar mudah dipahami Fitria. Joy melakukannya dan menjelaskan apa-apa saja pekerjaan yang harus dilakukan Fitria. Joy juga memberikan HP kepada Fitria dan bilang, "Jika ada masalah, kamu langsung telepon saya." Saat itu Fitria setuju dan mengatakan pada Joy dia tidak jadi berhenti dan akan menyelesaikan kontrak kerjanya selama 2 tahun. Menurut Joy pada 25 November sebelum kejadian, dia bahkan sempat mengunjungi rumah neneknya dan bertemu Fitria untuk bicara dari hati ke hati. Tapi saat itu Fitria tidak menceritakan apapun masalahnya dan tiba-tiba malamnya membunuh Nenek Wah. Di persidangan atas kejahatan yang dilakukan Fitria, jaksa penuntut menuntut hukuman minimal 20 tahun penjara atas pembunuhan berencana. Namun dengan pertimbangan berbagai faktor, yakni usia Fitria yang muda, kemampuan kontrol diri dan kemampuan menyelesaikan masalah yang buruk serta IQ rendah, pada Maret 2012, hakim menjatuhkan vonis cukup ringan padanya, 10 tahun. Diperkirakan dengan vonis itu dan nantinya ada pengurangan hukuman, Fitria bisa bebas pada 2016. Namun rupanya tidak semudah itu. Jaksa penuntut mengajukan banding dan di tingkat banding hukuman Fitria menjadi 20 tahun. Menanggapi vonis 20 tahun itu, keluarga Fitria di Jember kecewa. Mereka menilai Kemlu dan KBRI di Singapura lalai mengawal kasus hukum Fitria sebagai WNI di perantauan. Keluarga mengatakan Fitria masih di bawah umur ketika bekerja di Singapura dan hal itu seharusnya bisa jadi pertimbangan meringankan vonis. Serikat Buruh Migran Indonesia cabang Jember juga protes dan minta pihak berwenang menindak tegas PJTKI yang telah memalsukan usia dan dokumen Fitria sehingga dia bisa lolos menjadi TKI ke Singapura. Bagaimana menurut kamu? Apakah vonis Fitria terlalu berat dengan pertimbangan dirinya masih di bawah umur, IQ rendah, dan berdasarkan pengakuannya selama 5 hari terus-menerus diomeli dan dimarahi Nenek Wah? Share pendapat kamu di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.